Access point juga kita bisa batasi jumlah host dalam satu sistem jaringan. Ini kalau kita pasang cara bikin IP kan ketahuan semua gitu, bisa semua Ji. Saya yakin bisa lah. Nah ini hitung-hitungannya berapa jumlah host. Kalau mungkin yang di belakang ada TKJ ada? Ada ibu? Cewek? Adek? TKJ atau jurusan apa Ki? Oh multimedia. Saya kira anak TKJ. Oke, kalau kita lihat di atas, lihat ada OIL. Ini kita lihat, ini ada slash 8, slash 9, slash 10, 11 dan sampai slash 30. Apa artinya itu Pak? Slash itu artinya kalau kita ketemu nanti ini beginian, artinya angka itu adalah IP statis yang tidak goyang-goyang, statis. Selebihnya adalah dinamis. Berapa sih totalnya Pak? 32. Jadi ini ada 8 bit yang statis. Ini 9 bit yang statis, 10 bit statis, 30 bit statis. Sisanya berapa? Dari totalnya 32 bit. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya 32 bit per segmen itu per byte. Satu titik kalau kita kayak gini, ini kan 255. Itu kalau bahas bilangan binernya itu 1 byte Pak. 1 byte terdiri dari 8 bit. Ya, 1 byte 8 bit. Jadi kalau yang ini yang kalau kedua ini juga 8 bit, ini juga 8 bit, ini 8 bit. Setiap bit bernilai 255. Dari mana 255? Kita konversi bilangan biner. Ada guru matematika enggak? Ada. Bisa desimal ke biner, biner ke desimal? Pasti bisa lah. Di dalam dunia komputer Pak, perhitungan bahasa mesin itu ada menggunakan bahasa angka-angkanya itu ada bilangan biner terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal 0 sampai 8. 7. Kemudian desimal. Angkanya berapa? 0 sampai 9. Heksadesimal 16. berapa sampai berapa? 15. Cerdas. Eskom Bu. SPD PT PTIK UNM angkatan ke berapa? 13. Berarti alumni baru. Hah? Berarti masih fresh from the oven. Belajar dia ingat. Jadi perhitung-hitungannya seperti itu. Kalau di komputer itu bahasa mesinnya itu menggunakan 4 bahasa. Kalau kita lebih hafal dengan bilangan desimal. Bilangan 10. Desimal itu 10. 0 sampai 9. Loh, Pak, tak cukup dong 10. Ingat, 0 itu bukan kosong. Angka itu dihitung mulai dari angka 0, bukan dari angka 1, Pak. 0 itu bukan kosong. Kosong itu sesuatu yang tidak ada. 0 sebuah angka. Jadi 10, 1, 0, 1, kosong. Salah. 1, 0. Oke? Betul. Nah, jadi ini dihitung berdasarkan bilangan biner, Pak. Bilangan binernya 255 ini dari mana? Angka satunya ada 8 deret. Total, kalau kita totalkan ini 8, 8, 8, 8, totalnya 32. Berarti ada 32 bit. Nah, angka terakhir ini slash, ini kalau kita main Linux. Kalau kita main Linux, bikin IP, nggak perlu pusing-pusing ketik lagi berapa subnet masknya. Tidak perlu pakai tulis subnet mask. Oh, saya mau bikin jaringan internet jaringan LAN cuma sekian yang bisa login, yang bisa terhubung dalam satu sistem jaringan. Misal saya mau bikin cuma ini nih 2 atau kalau sedikit 2. Misal ada 30 atau 28 komputer dalam laboratorium tak. Kenapa kita harus
Apalagi kalau kita pakai wifi ya. Kita pakai wifi, kenapa kita harus pakai subnet mask dengan standar seperti di atas ini? Kalau kita buka subnet mask 255, 255, 255, 0. Itu bawaan dari Windows ya. Begitu kita buka kayak gini. Kita ketik di sini, masuk control panel, network and sharing, change adapter setting. Kita buka Ethernetnya, properties, kemudian versi 4. Kenapa pakai IP versi 4 bukan versi 6? Karena kita cuma terdiri atas 4 segmen ini. Kemudian kalau kita menggunakan use the following IP address, kita tulis 192.168.1.1. Begitu kita klik subnet mask, cuma diklik saja, kling, langsung keluar 255, 255, 255, 0. Padahal ini menentukan jumlah hostnya. Yang subnet mask ini mengatur jumlah host yang terhubung dalam sistem jaringan. Pertanyaanku untuk yang SPD tadi belakang. Misal kita punya, bukan uji ya, kita cuma sekedar ya. Misal saya punya gini, 192.168.1.1. Ini komputer 1, komputer 2 168.2.1. Kira-kira kalau kita ping dihubungkan ini, terhubung nggak ini? Apa dasar untuk bisa terhubung? Hah? Nah, ini yang harus kita luruskan. Apa dasar kita menentukan kelas? Apa dasar untuk kita menentukan kelas sebuah jaringan komputer? Hah? Jumlah host. Sekarang di atas ini bisa terhubung nggak? Kalau saya ping, saya buatkan. Pertanyaannya di situ, bisa nggak terhubung? Hah? Kelas 1 dan 2. Apa dasar untuk bikin kelas? Hah? Kelasnya? 2. Nah, jawabannya adalah tadi ibu yang di belakang itu. Jawabannya adalah tergantung dari jumlah host. Apa itu host? Itu kalau usir ayam, host. Nah, jumlah host, bagaimana menentukan jumlah host? Apa yang diatur? Bukan IP, Pak. Subnet mask. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu kelas C itu Pak, dari IP sekian sampai IP sekian. Kelas B IP sekian sampai IP sekian. Kelas A IP sekian sampai IP sekian. Itu kalau kita pikirkan begitu dulu. Ternyata saya pernah pertanyakan, waktu saya kasih uji sama salah seorang, saya pertanyakan ya, sama seorang mentor, dia bilang begitu, tak bisa connect Pak. Kenapa? Karena ini beda segmen. Saya kasih coba, saya buat, saya atur subnet masknya. Subnet masknya berapa? Saya gunakan cuma 2 segmen ini, 255, 255, 00, 255, 255, 00. Ping TTL. Terhubung. Bisa ya? Bisa dong. Kenapa? Karena yang membatasi kelas itu adalah jumlah host. Ya, jadi ini satu hal yang kadang kita sedikit salah pemahaman buat saya sendiri pribadi saya. Salah pemahaman jika mengatakan bahwa kelas itu tergantung dari IP address-nya. Sebenarnya kalau saya lihat sendiri adalah dari subnet mask, jumlah host. Oke? Ini satu Pak. Nah kayak gini. Ini tadi, loh pertanyaannya
yang ini 28, 24, 25, 27 sampai 30 itu hitungannya dari mana? Kembali lagi dari bilangan biner. Seperti tadi, setiap segmen ini itu memiliki bilangan binernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana tuh? Kita misal ini warna merah, ini warna biru, ini warna ungu. Oke, subnet meshnya ini kalau kita lihat, ini 0. Loh, Pak, kalau kita pakai yang 255 buntutnya adalah 254. Ya, kalau di kelas C ini hostnya cuma berapa ini? Kalau begini anunya. Adik, siapa namanya Ibu? Siapa nama tak? Dari sekolah mana? SMA 1 Sopeng. Oke, si kampus ini itu waktu itu. Pertanyaanku, kalau ini kita lihat di atas, yang ini berapa jumlah hostnya Bu? Berapa jumlah hostnya? Kalau punya subnet mask seperti ini? Hah? Sebut. Ayo sampai mas apa? Kentara sekali, ini angka 0 di belakang. Cuma 2. Kenapa? Yang angka 1 ini adalah statis. Yang nilai 1 ini statis. Oh, 0 dinamis. Yang 0 ini dinamis. Sekarang pertanyaannya, kalau ini yang 0, berapa jumlah komputer yang terhubung? Hah? Berapa? Ini ada dari bawah. Kalau cuma 0, 2, 6, 14. Gimana hitungnya? Bagaimana hitungnya? Totalnya ini adalah 254. Sorry, saya ulang ya. Ini harusnya mentoknya di 254. Kenapa enggak 255, Pak? Satu IP khusus untuk broadcast. Ya, satu IP broadcast. Berarti angka satunya di sini dianggap tidak ada. Dianggap 0. Sehingga totalnya yang dari 255 ini menjadi 254 karena hilang 1. Cara hitungnya gimana? Ini. Kita hitung yang warna ini hitam dulu ya. 1 kali 2 pangkat berapa? Bilangan 8 pangkat 7. Kenapa pangkat 7? Karena ini kan bilangan 8, maksimal 8 itu angka 7. Bilangan oktal. Satu bait ya. Ini kan 7. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 1 kali 2 pangkat 6 dan seterusnya sampai 1 kali 2 0. pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Berapapun yang dipangkatkan dengan 0 bernilai 1. Bukan 0, Pak, itu perkalian. Kecuali 0 Pak, pangkatkan 0 enggak? Oke. Kita hitung. Gimana hitungnya? 128. Yang mana 128? 2 pangkat 7. Coba cek di handphone tak? 128. 128. 2 pangkat 6. 64. 64. 1. Berapa? 16. Gampang, tinggal bagi-bagi 2, Pak. 8. 4. 2. 1. Jumlahnya 255. 255. Kecuali ini bernilai 0 seperti di ujung ini.
maka nilainya 254. Tapi karena ini masih bernilai 1, maka nilainya 255. Oke, ini 1 bait. Ya, 1 bait di subnet mask. Kemudian bagaimana hitung hostnya, Pak? Ingat, satu IP-nya adalah IP broadcast. Khusus kelas C maksimal di ini dia 254. Kenapa? Karena subnet masknya terakhir adalah 0. Angka ini subnet mask dengan ini jika dijumlahkan 254. Bisakah saya atur suka-suka aku ini? Nggak bisa. Kalau ini bisa. Kalau ini nggak bisa. Kalau di Windows. Kalau di Linux enaknya apa? Tinggal klik /25, langsung otomatis subnet masknya 255, 255, 255, 128. Kalau di Windows tidak, kita harus belajar berhitung. Seperti hitungan yang tadi ini. Guru matematika bisa gak? Sudah bisa paham? Pak, gampang gitu? Alhamdulillah, gampang. Padahal pelajaran ini Pak saya terima 20 tahun lalu. 20 sekian tahun lalu. Tahun 97. Iya, ini mata kuliah saya dasar elektronika digital semester 2 tahun 97. 98. Waktunya selesai. Tersinggung kok. Oke, karena kita buru-burui, nggak enak saya diusir. Oke, ini sampai sini bisa paham. Nanti paksa paham Pak. Nanti kan ada soalnya apa dibagi-bagi nih. Materinya sudah ada. Ini topologi dan sebagainya saya sudah jelaskan tadi. Dan ini kalau kayak ini tadi, ini studi kasusnya. Bisa tidak, pertanyaan sama dengan yang tadi, bisa tidak jika kembangkan 4 segmen IP secara terpisah. Satu servernya, setiap hub ini, setiap kelompok ini mempunyai segmen berbeda-beda. Bisa tidak terhubung? Bisa Pak, tapi tergantung kita punya mau. Jika kita ini masuk satu segmen, ini satu segmen, ini satu segmen, ini satu segmen, satu segmen, satu segmen. Ini dengan dalam lingkungan ini bisa saling berkomunikasi. Tapi jika dia beda segmen dengan ini, maka dia tidak berkomunikasi. Tapi bisakah kok server yang berkomunikasi ke semuanya? Bisa. Kalau server yang mengatur segmennya dia kasih menggunakan segmen dengan /8. Berapa jumlah komputer terhubung pada yang /8? Cuma 8 bit yang bilangan IP-nya yang statis. Maka akan terhubung sebanyak 16.777.214 host. Nggak percaya? Hitung 32 bit Pak. Kalau nggak percaya hitung lagi. Pakai ini tadi. Yang ini di atas nih, /8. Semua angka 0 ini 24 bit kita kasih nilai 0. Hitung lagi. Nilainya akan sama Pak. Nah, pertanyaannya, berapa IP address, berapa segmen yang digunakan Google? Caranya gimana? Cari di Google. Kita masuk CMD. Kita lihat berapa dikasih. Ada yang bisa online enggak? Laptop yang bisa online. Kita cek caranya apa? Ping spasi google.com. Google memberikan saya IP 74 di awalan 74. Ada yang bisa coba enggak? Bisa online Pak? Ada yang bisa online enggak laptopnya? Berapa IP tak? Kenapa Google harus kadang terpisah-pisah IP-nya? Ternyata Google mempunyai IP address lebih dari 1 Pak. Lebih dari 1. Kok lebih dari 1? Pengguna Google itu sekian miliar dalam 1 detik.
Sementara yang bisa di cover oleh IP versi 4 itu baru 16 juta. Masih banyak. Jadi harus dia akomodir semua orang. Makanya servernya Google itu banyak, lebih dari satu. Jalan-jalan ke Google. Di mana itu Kalau nggak Google? percaya orang dari satu ke sana itu, misal dari satu server ke rak servernya ke rak server yang satu, naik mobil, mobilan itu yang kecil. Nggak percaya Ki, saya nggak pernah ke sana Pak, serius. Oke, jadi ini kalau kita mau mengatur ya di versi 4. Kalau versi 6 nanti Pak, saya juga belum mendalami versi 6. Oke, sampai sini ada mau tanya? Oh iya,